Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Ira Nafis, NIM E 2019-1184 dari Perbankan Syariah 4 Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Di sini akan bahas tentang diagram arus kegiatan ekonomi bisnis Islam yang di dalamnya terdapat perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor untuk melaksanakan kegiatan UTS dari dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis. Diagram arus kegiatan ekonomi adalah diagram yang menunjukkan interaksi timbal balik antara pelaku ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan menjumpai pelaku ekonomi di mana mereka saling berinteraksi. Pelaku ekonomi yang dijumpai ada bermacam-macam, di antaranya konsumen, produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Diagram yang menjelaskan tentang kegiatan ekonomi ini memiliki 3 jenis, yaitu diagram 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Perbedaan tersebut dikarenakan jumlah pelaku di dalam diagram tersebut berbeda-beda. Yang pertama yaitu perekonomian tertutup tanpa pemerintah. Perekonomian tertutup adalah perekonomian yang tidak berinteraksi dengan perekonomian lain, khususnya dalam perdagangan internasional dan tidak melibatkan pinjam-meminjam secara internasional. Pastinya perekonomian ini tidak mengenal hubungan luar negeri, sehingga tidak ada kegiatan ekspor dan impor dan tidak mengenal keterlibatan pemerintah dalam perekonomian. Yang terjadi perekonomian ini hanya melibatkan 2 pelaku, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Perekonomian 2 sektor ini terdiri dari konsumsi dan investasi. Yang pertama, konsumsi adalah perekonomian 2 sektor yang terdiri dari pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen. Sedangkan investasi adalah perekonomian yang terdiri dari pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga produsen. Keseimbangan 2 sektor ini dapat dituliskan dengan notasi yaitu Y sama dengan C plus 1. Persamaan ini mencerminkan kondisi antara output yang diproduksi Y sama dengan output yang dijual C plus 1. Selanjutnya akan membahas tentang perekonomian 3 sektor atau disebut dengan perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah. Adanya unsur pemerintah menimbulkan 2 konsekuensi dalam perhitungan pendapatan pemerintah dan dari sudut penerimaan memunculkan komponen pajak, yakni menyebabkan berkembangnya perhitungan keseimbangan pendapatan nasional dari sudut pengeluaran menjadi Y sama dengan C plus I plus G. Keterangannya yaitu Y mendapatkan disposable, C sama dengan konsumsi atau pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, I sama dengan investasi, pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan, G sama dengan government, yakni pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan keseimbangan pendapatan nasional dari sudut penerimaan menjadi Y sama dengan C plus S plus T. Keterangannya yaitu Y pendapatan disposable, C konsumsi, S saving atau tabungan, dan T sama dengan pajak. Selanjutnya yaitu 4 sektor atau disebut dengan perekonomian terbuka adalah suatu sistem ekonomi yang dilakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara lain. Pada sistem ekonomi terbuka ini terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atas barang mentah serta mesin atau barang jadi dari luar negeri. Kegiatan ekspor dan impor ini merupakan bagian yang penting dalam setiap kegiatan ekonomi. Disebut 4 sektor karena melibatkan pelaku yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan negara-negara lain. Sirkulasi perekonomian terbuka, komponen pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka adalah pengeluaran agregat AE dan dapat dinyatakan dengan rumus AE sama dengan CDN plus I plus G plus X plus M. Keterangannya yaitu CDN sama dengan pengeluaran konsumen rumah tangga atas barang yang dihasilkan.
G sama dengan pengeluaran pemerintahan atas barang dan jasa yang diperoleh. I sama dengan investasi perusahaan. X sama dengan ekspor, dan M sama dengan impor. Pihak yang berada dalam diagram tersebut saling membutuhkan dan mendapatkan manfaat atau keuntungan masing-masing setiap pelaku ekonomi, dan harus melakukan tugasnya dengan baik agar tercipta kerjasama yang saling menguntungkan dan tidak terjadi kecurangan. Mungkin sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.